bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, di segmen ketiga ini nih ya, ada berita berbahagia dan juga membanggakan untuk Indonesia karena Putri Indonesia Pariwisata 2024 Ketut Permata Julia Stridsari berhasil menjadi juara Miss Cosmo 2024. Wow, ini perempuan yang akrab disapa Tata Julia Strid itu dinobatkan menjadi Miss Cosmo 2024 pertama pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 yang diselenggarakan di Saigon Riverside Park, kota Ho Chi Minh, Vietnam. Nah, ini kabar ini juga langsung diumumkan oleh akun Instagram resmi Putri Indonesia yang sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Ketut. Nah, ini kalau kita melihat dari profilnya nih ya, pemirsa, bahwa memang Tata atau tadi ya, nih Ketut Permata Julia Stridsari ini lahir pada 12 Juli 2003 di Denpasar, Bali. Saat ini ketika dia menyandang gelar Miss Cosmo 2024, ia berusia 21 tahun. Tata merupakan anak keempat dari ayah I Ketut Tawan dan ibu Dwi Astuti Tawan yang merupakan perempuan asal Bali yang dibesarkan di Desa Sanur, Denpasar. Nah, ini juga dikutip dari laman Pededikti, Tata juga sempat menempuh pendidikan program studi manajemen di Universitas Udayana pada 2021, lalu pindah ke mempelajari desain mode di Institut Desain dan Bisnis Bali sejak 2022. Nah, ini membanggakan sekali ya karena bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kalau kita melihat background dari Tata sendiri, ini mengawali langkahnya di kontes kecantikan dengan menjadi Putri Indonesia Bali pada 2024 di Januari lalu. Nah, dia ini menyisihkan Nimade Ayu Krisna Dewi sebagai runner-up pertama dan juga Jasa Jevanya sebagai runner-up kedua. Dan kalau kita melihat nih pemirsa mengenai Miss Cosmo ini ya, Miss Cosmo ini juga baru dilaksanakan atau baru diselenggarakan di tahun ini. Jadi, kalau kita melihat Tata yang merupakan perwakilan dari Indonesia ini merupakan pemenang pertama nih dari perhelatan Miss Cosmo Internasional. Wow, tentunya kita mengucapkan selamat nih ya kepada Tata dan juga kita berharap bahwa banyak nih ya generasi-generasi Indonesia yang akan mengikuti langkah para tadi ya orang-orang yang inspiring gitu kan untuk juga bisa lebih bermanfaat dan juga membanggakan negara. Nah, selanjutnya pemirsa, dari berita tadi ya pemenang Miss Cosmo International 2024, ini kita akan bahas mengenai destinasi wisata. Ini kalau misal kita bilang destinasi wisata pasti banyak banget gitu kan ya, wisata-wisata yang akan menjadi list untuk kita kunjungi. Tapi pemirsa, ada loh ini ya 10 destinasi wisata dunia yang alami over tourism akibat kebanyakan turis seperti itu. Nah, ada banyak banget sejumlah destinasi wisata dunia yang memesona. Tapi kini ini mengerang karena terlalu banyak orang yang datang tadi ya, wisatawan yang datang. Entah itu mungkin karena modal FYP akhirnya menjadi FOMO atau memang karena pure ingin datang ke tempat tersebut. Nah, banyaknya turis yang datang itu sebenarnya menjadi kontribusi besar ya tentunya bagi negara, apalagi ini berkaitan dengan perekonomian. Namun ternyata kalau wisatawannya itu terlalu banyak, ini juga kan pasti akan berdampak negatif. Salah satunya gambarnya ini pemirsa di sebelah kanannya di layar. Ini bisa dibayangkan sebanyak itu gitu kan ya, wisatawan yang hadir di sebuah pantai.
apakah akan nyaman gitu kan, ini yang menjadi pertanyaannya. Dan belum lagi mungkin ada banyak kerusakan-kerusakan yang akan terjadi. Nah, kalau kita melihat pemirsa ya, salah satu di antara 10 tempat wisata yang overtourism ada Venesia, Italia. Nah, ini dikenal karena bangunan bersejarahnya hingga kanal berlikunya yang bisa dilalui oleh perahu. Ibu kotanya ini bahkan atau salah satu ikon kotanya ini berhasil menarik sekitar 30 juta turis setiap tahunnya. Wow, dan ini akhirnya melampaui dari jumlah warga lokal yang ada. Namun ini karena banyaknya turis yang ada gitu, ini malah menyurutkan para warga lokal yang ada karena disinyalir karena makin banyak turis yang datang, akhirnya juga tadi sewa rumahnya, sewa toko-tokonya itu melambung tinggi sehingga memang masyarakat lokal ini tidak sanggup seperti itu. Nah, selain di Italia ada juga pemirsa di Athena, Yunani. Ini juga sama ramai sekali. Kemudian Gunung Fuji di Jepang. Kemudian ada juga di Paris, Prancis. Pasti ya, dengan ikon Menara Eiffelnya ini sungguh menggayat para minat wisatawan untuk datang. Tapi ya tadi, wisatawan itu kan nggak cuma satu. Dan bukan cuma dari satu negara, ada dari berbagai negara datang seperti itu ya. Ke salah satunya tadi tujuannya di Paris. Itu kan akan membuat membludak. Kemudian ada Machu Picchu di Peru. Lalu ada Maya Bay di Thailand. Ada Barcelona, Spanyol, ada Bali. Nah, ini nih, makanya kalau ditanya-tanya, apakah di Indonesia ada? Ada pemirsa, di Bali. Bahkan ini sempat disorot juga oleh media asing Channel News Asia, mencap Bali ini telah menjadi korban overtourism melalui tulisan yang bertajuk Not Quite the Bali it used to be. This is what overtourism is doing to the island. Nah, ini akhirnya sampai dibuat sebuah artikel seperti itu nih ya. Ini kalau kita melihat memang disoroti beberapa berubahnya Pulau Dewata kini terlihat dari pembangunan yang merajalela tanpa acuan dan juga tata kota. Jadi ini benar-benar memenuhi ekspektasi para wisatawan tapi tidak mempertimbangkan bagaimana tata acuan dan juga tata kota yang ada. Belum lagi kepadatan penduduk, ditambah turis dan juga kemacetan yang tidak dapat dihindari. Nah, sebagai upaya ini untuk menindaklanjuti membludaknya turis, akhirnya juga pemerintah Provinsi Bali memberlakukan pajak pariwisata bagi wisatawan mancanegara. Nah, kalau kita lihat pengunjung yang datang ini harus membayar biaya sewa sekitar 150.000 sebelum memasuki Pulau Dewata. Nah, pajak itu juga akan digunakan untuk melestarikan alam Bali supaya tetap terjaga, lestari dan nyaman. Nah, selain Bali ada juga Amsterdam di Belanda dan Oahu di Hawaii. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kita juga tidak dapat memaksa seseorang untuk tidak datang ke tempat wisata yang memang mereka inginkan seperti itu. Tapi kalau kita juga harus bisa melihat nih bagaimana gitu kan ya. Tadi salah satunya ketika kita berkunjung ke salah satu destinasi wisata, kita bisa mempertimbangkan entah itu keselamatan, entah itu juga dari lingkungan. Kalau semisal banyak turis ya pasti juga tadi kita juga tidak bisa mengelak bahwa akan ada banyak kriminal yang terjadi. Salah satunya tadi pencopetan atau penjambretan yang memang biasanya dilakukan di tempat-tempat yang cukup ramai. Belum lagi tadi kalau semisal wisatawannya itu tidak tahu tata krama dalam artian tidak menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengindahkan aturan di tempat tersebut. Ini juga kan merupakan salah satu dampak negatif yang ada jika banyak sekali turis-turis yang datang ke satu destinasi wisata. Terlebih ini kalau kita melihat manfaatnya tentu banyak banget. Salah satunya tadi mendapatkan ataupun menambah income, pemasukan bagi pemerintah, dan juga tadi ada banyak sekali lapangan pekerjaan yang akhirnya bisa didapatkan oleh para warga sekitar. Nah, apapun itu pemirsa, tentunya kalau mau jalan-jalan yaitu hak pemirsa ya. Tapi ya, selain tadi 10 destinasi wisata tersebut ada banyak banget wisata-wisata lainnya yang dapat dikunjungi. Yang ibaratnya ini masih hidden gem. Nanti bisa dilihat ya. Nah, baik. Berita dari 10 destinasi wisata yang overtourism tadi pemirsa sekaligus menutup nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih lah pemirsa, masih terus menyaksikan program Pagi Seru di kanal YouTube Sultan TV.
Dan tentunya terus saksikan program-program kami yang ada di YouTube Sultan TV. Lalu ikuti warta kami di website Sultan TV dan jangan lupa untuk bisa juga nih pemirsa mengikuti akun media sosial Sultan TV untuk mendapatkan konten-konten terkini. Saya, Raudloh Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.